Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita hari ini akan adventure bersama Tuhan dalam perjalanan hidup kita, menikmatin semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sekarang buka di Hakim-Hakim pasal yang ketiga, mulai ayat yang pertama. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka. Ternyata bangsa Israel diizinkan, dicobai oleh bangsa-bangsa yang gak dibinasakan Tuhan. Kata dicobain itu bahasa Ibrani artinya nasah. Nasah artinya supaya ini memberi pertualang, memberi pengalaman, supaya adventure, supaya dia memiliki pengalaman dengan Tuhan. Berapa banyak dari kita kadang dibiarkan masalah itu tetap terjadi dalam kehidupan kita, dan ternyata Tuhan mengajarkan kita supaya kita ini memiliki pengalaman dengan Tuhan. Bangsa Israel dibiarkan dicobain oleh bangsa-bangsa yang gak dibinasakan. Ternyata Tuhan punya maksud dan tujuan. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Bangsa Israel mau masuk tanah perjanjian, diajarin dulu berperang, dilatih dulu supaya apa? Ngerti arti peperangan, ngerti proteksi, menjagai dirinya dengan baik. Dia memiliki pengalaman dengan Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu diizinkan Tuhan, melatih kita untuk semakin kita ini peka terhadap tujuan Tuhan, melatih kita semakin hari semakin ngerti maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang Tuhan izinkan supaya kita ini dilatih untuk jadi seorang prajurit untuk berperang. Kadang ada hal yang kita nggak pernah ngerti kenapa kok ini terjadi, apa alasannya. Kadang Tuhan nggak perlu kasih alasan ke kita. Orang memang Tuhan punya maksud dan tujuan. Tujuannya apa? Mempersiapkan kita sesuatu yang besar di masa yang akan datang. Ada latihan. Ada beberapa orang, saya ketemu beberapa hamba Tuhan dan beberapa jemaat yang mengalami proses bertahun-tahun. Sampai hari ini masih dalam proses bahkan menuju ke kemenangan. Ternyata Tuhan Tuhan sedang mempersiapkan dia untuk menjadi seorang panglima perang, menjadi prajurit yang tangkas, menjadi orang yang mahir berperang, memiliki strategi. Bangsa Israel ini diizinkan Tuhan, mereka menghadapi bangsa-bangsa yang gak dibinasakan, supaya dia mengenal perang. Perhatikan yang kedua. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Tanpa kita sadarin, semua kejadian yang buruk, kejadian yang tidak enak, kejadian yang menjengkelkan, kejadian yang menyebalkan, proses hidup diperlakukan buruk, diperlakukan gak adil, diselingkuhin, difitnah, dituduh, dipermalukan. Selama kita hidup benar ya, diizinkan itu terjadi. Itu bagian yang harus kita alami. Ternyata Tuhan mempersiapkan kita. Kita ini sedang dilatih untuk berperang. Untuk tujuan yang lebih besar. Kedepannya supaya nama Tuhan dipermuliakan di hadapan Tuhan. Seseorang yang sedang dipersiapkan Tuhan, pasti Tuhan punya maksud dan tujuan. Semakin kita memiliki sikap hati yang benar waktu dilatih berperang tadi, waktu menghadapi ujian, menghadapi persoalan, ternyata benar. Dari semua tujuan, maksud, pencobaan, ujian, proses peremukan, proses kematian daging, pikul salib dan sangkal diri, Tuhan sedang mengajarkan kita, sedang ngajarin kita untuk latihan berperang. Kalau kita latihan berperang karena kita menghadapi musuh-musuh yang besar. Nah, kalau kita ini sudah mengalahkan musuh-musuh yang besar, hidup kita mengalami kemenangan, ujungnya kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak orang ya nggak menang dalam proses ini. Ujungnya dia pasti akan gagal lagi. Makanya kita dalam segala hal ini kita mesti sadarin Tuhan punya maksud dan tujuan. Dalam segala hal kita mesti sadarin sikap hati kita juga harus benar di hadapan Tuhan. Kalau kita memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, ngadapin ujian, proses, tekanan, himpitan atau persoalan atau apapun namanya, sikap hati kita benar, kita tetap cari Tuhan. Kita sadar Tuhan sedang mempersiapkan kita. Supaya ketika kita nanti suatu hari dipromosi Tuhan naik ke atas, kita menjadi orang yang stabil.
nggak jatuh, nggak mudah goyah. Karena kita udah terlatih, memiliki hikmat pengertian, memiliki strategi. Karena kita mengalami semua tes itu dengan sikap hati yang benar, ujungnya kita akan mengalami kemenangan dan promosi yang datangnya dari Tuhan. Latih ini, Tuhan sedang latih ini, dilatih untuk berperang ini, itu dibutuhkan kerelaan hati. Kita perlu hati yang lembut, hati yang mau dibentuk, hati yang mau menerima keadaan yang terjadi ini dengan kacamata Tuhan, karena Tuhan punya tujuan ilahi dalam kehidupan kita. Banyak orang nggak sadar. Banyak orang kalau ngadepin kayak gini, ngeluh, gerutu, ngomel, nyerah. Hari ini ada beberapa orang telepon saya, bahkan chat saya, Pak, rasanya udah mau nyerah, Pak, ngadepin masalah kayak begini. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Kalau engkau nyerah, engkau nggak akan ngalami kemenangan. Kamu akan jadi bulan-bulanannya setan. Kalau hari ini engkau nyerah, engkau nggak akan jadi panglima perang yang mahir. Jadi tentara perang yang punya strategi yang luar biasa. Kalau hari ini engkau sedang diuji, ngalami tes, dilatih untuk berperang, menghadapi tekanan, diuji dengan berbagai macam. Ini kan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ini bangsa Israel kan ditajamkan oleh bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggalkan. Tujuannya apa? Dilatih berperang. Hari ini, kadang kita diperhadapkan dengan masalah-masalah yang kita itu perlu tanda tanya. Oh, kenapa ini terjadi? Kadang kita bertanya, kok saya ngalami kayak begini ya, belum selesai-selesai, kenapa sih? Tuhan sedang latih hidup untuk berperang, untuk peperangan ilahi. Suatu hari kamu akan mengalami kemenangan, breakthrough dan terobosan. Hidupmu akan mengalami banyak hal yang secara ilahi, yang Tuhan persiapkan di masa yang akan datang. Nikmatin. Makanya, kalau kita nggak kuat, kalau kita mau nyerah, kalau hidup kita sudah putus asa, nggak punya pengharapan, kamu udah nyerah. Waktu sedang dipersiapkan untuk jadi tentara yang mahir, panglima perang yang punya strategi, kamu udah nyerah. Ujung hidupmu nggak akan mencapai destinasi Tuhan. Hari ini engkau yang sedang putus asa, engkau yang sudah nyerah dengan persoalan, rasanya mau mati saja. Rasanya udahlah mau aku habisin nyawaku lah. Dengerin baik-baik. Kalau engkau sudah berpikir seperti itu, hari ini bertobat. Hari ini berubah. Hari ini sungguh berikan hatimu sama Tuhan. Semakin kau berikan hatimu sama Tuhan, semakin kau berikan hidupmu sama Tuhan, Tuhan akan bentuk hidupmu, Tuhan akan berikan kemampuan dan kekuatan, dan hidupmu akan melihat tujuan ilahi ke depannya. Ada perkara-perkara ilahi yang ajaib yang Tuhan akan siapkan dalam kehidupanmu. Tuhan akan bawa hidupmu akan mengalami promosi dan peninggian yang datangnya dari Tuhan. Nikmatin bagian dari proses itu terjadi. Bapak Ibu, ada beberapa orang yang sedang mengalami proses itu dan dia sadar. Ternyata Tuhan sedang persiapkan hidupnya. Nanti suatu hari dia akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Memang tidak enak. Wong dilatih dalam proses pelatihan itu tidak enak. Apalagi pelatihannya yang latih Tuhan sendiri. Itu tidak enak. Bapak Ibu, coba lihat aja tuh. Cari video tentang pelatihan seorang prajurit tentara. Mereka harus bangun pagi, dia harus disiplin, dia harus jaga kesehatannya, pola makannya. Semuanya diatur. Pengendalian dirinya juga diatur, emosinya, mengendalikan emosinya juga diatur. Begitu rupa. Latihan fisiknya, meski bangun, lakukan ini, lakukan itu. Supaya dia mempersiapkan suatu hari, kalau dia terjun ke medan perang, nggak gampang masuk angin, nggak gampang letih, lesuh, nggak gampang stres, bingung. Semuanya diatur, semua dilatih oleh pemimpinnya untuk dipersiapkan untuk maju ke medan perang itu dengan latihan yang keras sekali. Setelah mereka dipersiapkan, dan mengalami persiapan itu, dia lulus lewat proses itu, dia akan jadi tentara yang sangat mahir berperang, punya strategi, punya pengendalian diri dengan baik, tidak gampang meledak-ledak. Akhirnya apa? Ketika menghadapi musuh, dia punya strategi yang jeli, dia memiliki hikmat pengertian pengetahuan. Akhirnya mentalnya kuat, bisa mengalami kemenangan. Tapi bayangkan Bapak Ibu, seorang tentara yang sedang dipersiapkan untuk latihan berperang, tapi males, kerjaannya makan, bangun siang, main handphone, ngelihat media sosial dihabisin dengan di sana, tapi nggak mau latih fisiknya, baru disuruh lari, bawa beban berat, ngos-ngosan, jadi sasaran tembak musuh. Kita pun hari ini sedang dilatih. Diri kita ini sedang dipersiapkan Tuhan untuk satu peperangan yang besar. Kita ini akan lawan, kita ini penghulu-penghulu jahat di udara, roh-roh teritorial. Di Efesus pasal yang ke-6 jelaskan, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Dan kita harus mengalami Tuhan dan memiliki kekuatan yang dari Tuhan sendiri.
Kita punya strategi kalau kita nempel sama Tuhan. Supaya apa? Kita mengalami kemenangan dalam peperangan kita. Banyak orang ya hari ini, engkau sedang stres, bingung, putus asa dengan semua persoalan kejadian yang hidupmu kamu alami hari ini. Nggak tahu meski jalan keluarnya. Tanpa kamu sadari kalau sikap hatimu benar, kamu tuh sedang dipersiapkan untuk peperangan yang lebih besar lagi loh. Ketika kita ini lulus dalam proses permukaan, proses kematian daging, pikul, salib, sangkal diri, kita akan dibawa satu level lagi. Waktu kita naik satu level, kita akan menghadapi musuh yang levelnya lebih tinggi lagi. Strategi lebih tinggi. Semakin Tuhan bawa kita naik level lagi, kita akan menghadapi musuh yang punya kekuatan lebih lagi. Terus begitu. Makanya kita butuh Tuhan, kekuatan Tuhan, hikmat pengertian yang datangnya dari Tuhan. Tuhan semakin bawa kita dalam pengalaman-pengalaman ilahi. Tuhan akan semakin bawa kita hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Dan itu melalui proses. Dan itu melalui ujian. Untuk membuktikan kemurnian hati kita ini semakin mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Sekarang kita baca di ayat yang ketiga. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin, yang semuanya orang Kanaan, orang Sidon, orang Hewi, orang yang mendiami pegunungan Libanon, dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan menuju Hamat. Mereka itu ada di sana supaya mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Benar enggak? Ini dikirim, enggak dibinasakan ini. Orang-orang Sidon, orang-orang Kanaan, ini orang yang kejem-kejem ini, Libanon. Semuanya nih enggak mati. Ternyata Tuhan punya maksud dan tujuan untuk melihat hati orang Israel itu berpegang pada perintahnya apa tidak. Kita ingin tahu hati kita itu seperti apa. Kalau kita ingin tahu sebenarnya kita ini sungguh taat sama Tuhan apa tidak, uji aja dengan ujian integritas. Ketika kita ini diperhadapkan dengan orang-orang tertentu, bagaimana sikap kita, bagaimana ketika kita ini menghadapi orang mau suap kita, benar nggak kita mau terima atau kita memiliki sikap hati yang benar? Benar nggak sikap hati kita? Atau kita ini ketika datang ke kasir bank, ternyata kita mau tarik uang mungkin 1 juta, mungkin 10 juta. Tiba-tiba kasirnya salah hitung, kelebihan 200.000. Benar nggak kita mau ambil, kita makan sendiri, atau kita kembalikan? Semuanya kan diuji. Saya itu pernah suatu hari belanja di salah satu langganan saya. Waktu itu saya masih punya toko, masih dagang. Di waktu belanja, barang saya udah di packing, tinggal saya ambil. Dan ternyata di situ tuh ada kantong uang kantong plastik hitam. Saya pikir barang saya itu saya ambil. Ternyata saya buka itu ternyata itu ada uang. Itu nilainya puluhan juta mungkin. Ternyata baru ambil dari bank, nggak dimasukin ke tempatnya, taruh tetap di situ. Integritas saya diuji loh. Saya bilang, ini uang siapa ini? Oh iya, tadi uang saya ambil dari bank. Pagi saya lupa loh. Untung yang nemuin bapak, saya kembalikan. Berkali-kali saya ini integritas saya itu diuji dengan hal seperti itu. Ya kita kalau diuji benar lulus apa enggak? Ketika kita ini contohnya aja, jujur nggak sama pasangan hidup kita. Kalau kita nggak jujur, integritasmu tetap diuji loh. Makanya ada hal tertentu yang terjadi dalam itu diizinkan Tuhan. Tujuannya untuk ngetes hati kita itu nempelnya sama Tuhan apa tidak. Kita menghadapi hal buruk, hal kekurangan, hati kita tetap percaya sama Tuhan apa tidak. Ada hal-hal yang diizinkan Tuhan dalam kehidupan kita itu terjadi supaya terlihat aslinya kita ini benar-benar mencintai Tuhan apa tidak. Kalau kita belum mencintai Tuhan, ya bertobat, balik sama Tuhan, kasih karunia Tuhan masih ada kok. Ternyata bangsa Israel mengalami proses tekanan dan dibiarkan bangsa yang nggak dihabiskan untuk ngetes hati orang Israel nempel sama Tuhan apa tidak. Ternyata kalau kita sudah lulus, hati kita tetap nempel sama Tuhan, Tuhan akan bawa kita mengalami breakthrough dan terobosan. Tuhan hari ini sedang mempersiapkan hidup kita untuk mencapai destinasi ilahi. Untuk perkara-perkara ilahi yang besar di depan, Tuhan sedang persiapkan buat kita. Tuhan juga latih kita. Nikmatin proses yang ada. Beberapa kali orang konseling sama saya, ketika mereka menghadapi masalah, ketika mereka dipersalahkan, mereka dituduh. Saya kasih, kalau chat saya kasih emoticon ketawa. Kalau dia telepon saya bilang ketawa. Saya ketawa. Loh Bapak kok ketawa? Iya, karena dibalik semua ini Tuhan punya maksud dan tujuan atas hidupmu. Beberapa orang telepon sama saya ketika dia ngadapin masalah berat. Pak, saya ini udah bangkrut, saya ini udah begini, saya udah begini. Bagus.
Itu bagian Tuhan yang izinkan. Itu permukaan yang Tuhan izinkan dalam hidupmu untuk dipersiapkan sesuatu yang besar. Kelihatannya dengan kacamata kita sendiri, kok kayak ngalami kayak begini ya? Ini kayaknya bukan dari Tuhan. Ini kok kayaknya begini. Kadang diizinkan Tuhan kok. Hal-hal yang kita nggak pernah pahami, kita nggak pernah mengerti, diizinkan Tuhan. Untuk mempersiapkan hati kita. Kita sedang dilatih berperang. Hati kita waktu dilatih itu nempel sama Tuhan atau tidak. Waktu engkau sedang menghadapi tekanan, menghadapi impitan, menghadapi kekurangan, dipersalahkan, dihianati, digugat cerai mungkin. Hatimu nempel sama Tuhan atau bukan? Atau sikapmu semakin seperti orang duniawi. Kalau engkau bersikap seperti orang duniawi, itu tandanya hatimu nggak nempel sama Tuhan. Ada orang-orang tertentu, kadang ya, bisa datang ke gereja ibadah, wow, kelihatan kudus, holy semuanya. Tapi keluar, kadang kata-katanya kasar, mulutnya jahat, sikapnya busuk. Percuma dan sia-sia. Hatinya belum nempel sama Tuhan. Belum sungguh-sungguh sama Tuhan. Ini buat yang sama pasangan hidupmu. Kalau engkau sering ngomong kasar dengan pasanganmu, ngomongmu nyakitin, merendahkan, kamu bisa ngomong haleluya di gereja, tapi praktek hidupmu kamu nggak benar-benar mencintai Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan itu mencintai pasangan hidupnya. Dia juga akan ngomong sembarangan sama pasangan hidupnya. Bagaimana mau ngomong sembarangan sama pasangan hidupnya? Pasangan hidupnya dicintai, yang dikirim Tuhan dalam hidupnya, mau dimaki-maki, mau dijelek-jelekin. Itu bukti hatimu gak nempel sama Tuhan. Kadang kita menghadapi hal yang tidak enak, hal yang buruk, hal yang rasanya itu nyesek. Kadang sebenarnya Tuhan sedang persiapkan kita untuk dilatih, untuk berperang. Kita mengalami breakthrough dan terobosan di masa yang akan datang. Dipersiapkan untuk hal yang besar di masa yang akan datang. Nikmatin proses yang ada. Nikmatin semua kejadian yang Tuhan izinkan dalam hidupmu itu. Bagian dari latihan perang. Memiliki perjalanan bersama Tuhan. Memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kita ini kadang ya, ngadapin hal yang buruk dan ternyata sampai hari ini kemenangan. Baru kita bisa bersaksi. Saya bisa bersaksi bagaimana saya mengalami kebangkrutan. Punya hutang banyak. Hidup kekurangan. Saya ngalami. Waktu ngalami proses itu rasanya, aduh, kenapa ini terjadi? Tapi setelah hari ini saya mengalami kemenangan, saya bisa bersaksi dan orang bisa diberkati dengan kesaksian saya. Bahwa ibu nggak ngalami masalah apa yang sedang kau alami hari ini. Nikmatin itu sebagai proses perjalananmu bersama Tuhan. Adventure with Holy Spirit. Nikmatin bersama Roh Kudus. Nanti kalau kau udah lepas mengalami kemenangan, kau baru bisa bersaksi betapa hebatnya Tuhan tolong kamu. Betapa hebatnya Tuhan persiapkan hidup kamu untuk sesuatu yang lebih besar ke masa yang akan datang. Jalan bersama Tuhan. Nikmatin bersama Tuhan. Nikmatin bersama Roh Kudus. Hidupmu akan semakin dibawa dalam level yang berbeda. Sikap hati kita benar lewat proses. Sikap hati kita benar lewat tekanan, himpitan, persoalan. Tuhan akan bawa naik level. Tuhan akan bawa naik level. Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Saya tahu Tuhan saya itu Tuhan baik. Tuhan gak akan biarkan kita keleleran, menderita, miskin, kekurangan. Kalau kita ini cinta Tuhan, kita mengasihi Tuhan, pasti diberkati. Apalagi kalau kita ini memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan, dan rajin, pasti pekerjaanmu diberkatin Tuhan. Kecuali kalau kita orang males, itu ya lain cerita urusannya. Kalau kita tambah cinta Tuhan, pasti diberkatin. Dan Tuhan pasti akan bawa kita dalam level yang berbeda. Sekalipun diizinkan lewat padang gurun, lewat lembah kekelaman, lewat pencobaan, lewat tekanan, lewat masalah yang ada, hati tetap nempel sama Tuhan. Tuhan pelihara. Pasti Tuhan berikan kemenangan. Tuhan kan mau hati kita. Hati kita ini loh, yang seringkali melintir kemana-mana. Ngelihat uang melintir, lihat barang mewah melintir, lewat jabatan posisi melintir. Bukan fokusnya sama Tuhan. Hati kita untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Semakin kita berikan hati kita ini untuk Tuhan, semakin kita berikan sepenuhnya untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, semakin Tuhan akan bawa dalam kemenangan demi kemenangan. Tuhan untuk memakai seseorang itu mudah sekali. Tetapi untuk Tuhan mendapatin orang itu tetap setia, itu dibutuhkan kita yang kerjasama dengan Roh Kudus. Berjalan dengan Roh Kudus setiap hari. Berjalan dengan Roh Kudus setiap hari. Semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita memberi hati kita sama Tuhan, semakin hidup kita berikan sama Tuhan, semakin hidup kita mempermuliakan namanya. Hidup kita akan semakin mengalami breakthrough dan terobosan. Nikmatin jalan bersama Roh Kudus, nikmatin hidupmu jalan sama Tuhan. Dalam kondisi apapun, nikmatin jalan sama Tuhan. Nikmatin jalan sama Tuhan. Jalan sama Tuhan, tujuannya satu, dipromosi, ditinggikan, dipermuliakan.
Hari ini jalani nggak enak, ngalami nggak enak. Jalan terus saja sama Tuhan. Tuhan sedang memberikan pengalaman. Kita ini nggak bisa kenal Tuhan kata pendeta. Kita nggak bisa ngalami Tuhan kata orang lain. Kita harus ngalami secara pribadi. Kita nggak akan kenal Tuhan kita itu yang mencukupin, yang baik, yang luar biasa. Sampai kita mengalami masa-masa yang kekurangan, masa-masa yang sulit. Baru kita bilang, oh Tuhan baik ya, Tuhan cukupin semua kebutuhanku. Kita nggak akan bisa ngerti Tuhan itu adalah penyembuh kita kalau kita nggak sampai ngalami sakit penyakit. Baru setelah kita ngalami sakit penyakit, it's real, Tuhan itu penyembuh. Pengalaman itu loh yang kadang nggak enak. Kita akan diajarin Tuhan untuk kenal Tuhan step by step lewat pengalaman. Pengen kenal Tuhan sebagai Allah yang berperang atas hidupmu, engkau akan baru tahu kalau engkau sedang dipersalahkan, dituduh orang lain. Ternyata ada pembelaan Tuhan secara ajaib. Ternyata Tuhan adalah panji-panji kemenanganku. Ketika engkau sedang mengalami kekurangan dan engkau dipulihkan Tuhan, baru engkau bisa berkata, Allah, El Shaddai, Allah yang menyediakan, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupin semua kebutuhan. Amin. Tuhan terus akan membawa kita, mempersiapkan kita untuk tujuan ilahinya. Dipersiapkan untuk tujuan ilahi. Dibawa menggenapi destinasi Tuhan. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Apapun yang hari ini kita alami, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, nikmatin itu perjalananmu bersama Roh Kudus, sedang memberikan pengalaman. Memang kadang gak enak, memang kadangnya mau nyerah, memang kadangnya jalannya seperti buntu. Tapi semakin kau jalan sama Tuhan, semakin kau nikmatin kemurahan dan kebaikan Tuhan, semakin kau akan melihat terobosan ilahi, dan Tuhan akan promosi hidupmu. Amin. Enjoy jalan sama Tuhan mulai sekarang. Tujuan dari pencobaan, ternyata Tuhan sedang membawa kita dipersiapkan untuk menjadi panglima perang, menjadi tentara-tentara. Sedang kita dilatih perang. Paksalah, persoalan, sakit penyakit, tekanan, itu adalah latihan perangmu yang diizinkan Tuhan terjadi. Kalau kita bisa berperang, kita mengalami kemenangan, kita akan dapat jarahan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat anugerahmu, buat kasih setiamu, buat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Kami mau nikmatin jalan sama Tuhan. Kami mau nikmatin semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami tahu semua kejadian buruk, kejadian yang tidak enak kami alami, tekanan, impitan, persoalan, Engkau sedang mempersiapkan kami untuk menjadi seorang tentara yang mahir berperang, bahkan menjadi seorang panglima perang yang memiliki strategi. Suatu hari kami akan dipromosi Tuhan, akan dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Terima kasih Tuhan. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba. Firman ini terpahat dalam loh batin kami yang paling dalam. We thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Hamba-Mu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Mulai hari ini tangan Tuhan menyertai hidupmu. Tangan Tuhan menuntun hidupmu, membawa kepada seluruh kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan kami buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you.